Ada Om Ameng. Cia. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara obrolan santai. Jadi ini tempat melipirnya teman-teman yang udah bicara berat-berat tempat teman-teman lain. Nah, ini kita santai-santai aja. Jadi yang dibahas kadang berat tapi dibawanya dengan santai. Ya nggak Kang Bea? Ya. Nah, betul. Jadi buat teman-teman yang baru join atau baru saya informasikan acara Obras ini saya bikin setiap Senin Kamis. Saya alhamdulillah bisa nodong 2 orang tokoh fotografi nasional kita, Mas Bea dan Arba'in Rambe. Jadi jatah berbagi Kang Bea itu tiap hari Senin. Kalau Bang Arba'in hari Kamis. Ya, tapi di live IG karena kita santai, jadi teman-teman kenapa nggak di Zoom? Kalau di Zoom nanti yang berat-berat aja, yang agak serius. Kalau ini kan sifatnya ngobrol santai. Jadi teman-teman monggo join, monggo live segala macam. Pokoknya yang happy aja. Yang penting fun, gembira. Nanti di sini ada yang kira-kira ada yang bisa nambah wawasan teman-teman. Alhamdulillah gitu ya. Ada Fujishop si Obet atau Koko Sem itu. Aduh, Mas Dita, apa kabar? Dita Alangkara. Waduh, udah lama gak ketemu. Ya. Nah, konsepnya di obrolan santai di Obras Senin Kamis ini, rule-nya satu, gak ada aturan. Kang Bea boleh kapan ngomong aja, aku juga boleh kapan ngomong aja. Bay Bea motong ngomongan aku juga boleh motong ngomongan Kang Bea. Ya, jadi gak ada aturan. Karena di bawah kita gak ada yang hal-hal yang berat di sini. Ya, tapi setidaknya yang penting bisa menyapa teman-teman semua di seluruh Indonesia dalam masa pandemi gini. Betul nggak? Setuju nggak Kang Bea? Betul. Setuju. Nah, kita ini udah... Ada Gary, ada kakak idola, kakak mentor, kakak Dita Alangkara. Makanya. Syah Manda. Ada Syah Manda tuh. Ada Om Ade Noverzan juga. Apa kabar Om Ade? Nah, acara kita... Karena di IG cuma 1 jam, acara kita 1,5 jam. Nanti teman-teman di 1 jam pertama akan terputus. Nanti akan kita sambung lagi. Ada Abang Riga dari Auckland tuh, jauh banget. Oke, teman-teman, ini kalau sama Kang Bea udah yang Obras keempat ya, kalau nggak salah ya. Udah ada beberapa tema sebelumnya. Yang terakhir kita membahas foto kerusuhan tim-tim yang menarik ya. Nah, menarik banget. Itu tadinya mau dibawa santai tapi berat juga kemarin. Nah sekarang kita benar-benar santai, kita ngobrolin yang lain di luar teknis fotografi gitu. Selama ini kayaknya udah banyak banget. Gimana kalau itu dibukukan tuh? Apa tuh? Yang mana yang dibukukan? Tim-tim. Jangan ngomong dibukukan doang, fotonya mana? Kemilau Publisher siap nih. Oh. Ada KP loh. KP, Mas Pimo. Pesen babi buat buka puasa, Pe. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Nah, teman-teman, malam ini, yang seperti saya bilang tadi, kita temanya jauh-jauh banget dari teknis fotografi. Jadi teman-teman boleh menanyakan hal yang ini segala macam, karena ini buat saya juga menarik. Ya, di masa pandemi, di saat kita masa-masa suram di dunia kita sebenarnya sebagian ya kan, tapi setidaknya kita tetap harus bertahan, harus berpositif thinking, dan kita harus bisa berbuat sesuatu buat kita sendiri, buat keluarga, dan buat orang lain. Makanya ini klop juga dengan yang kita bahas nanti sama Kang Bea, itu adalah campaign melalui fotografi. Nah, campaign di sini itu apa tujuannya, sasarannya apa, bagaimana? Nah, kita akan ngobrol sama Mas Bea. Nah, tapi sebelumnya juga saya akan ceritakan, aku ngeliat Instagram Mas Bea nih, selama beberapa minggu terakhir, sejak bulan puasa ya. Kang Bea tuh kadang-kadang motret makanan gitu ya. Wah, kalau motret kerusuhan itu udah biasa. Enggak banget deh. Tapi ini motret makanan gitu kan. Nah, dulu motret wedding udah kita bahas. Kok seorang Bea Wiharta yang jurnalis perang kerusuhan kok moto wedding gitu, terus moto kopi. Nah sekarang kok akhir-akhir ini motret makanan, ya kan?
Nah, kita tanya nanti alasannya apa dan tujuannya apa sih motret makanan gitu. Emang nggak ada lagi yang dipotret mentang-mentang masa pandemi gini. Nah, coba mana sih fotonya tadi? Gimana, Kang? Apa alasannya tuh, Kang? Yang bagus, pilihin yang bagus loh. Pilih, jangan dipilih yang jelek. Itu dulu. Nanti keluar foto rendangku nih. Aduh. Ya, nanti kalau jelek keluar aku nanti. Oke, sekarang aku keluarin foto. Ini apa ini? Nah, yang umum dulu deh. Ini apa sih ini? Ya. Oh, itu serai. Serai. Bumbu masak dong. Ya gimana ceritanya BAW Harta motret bumbu masak? Coba tolong ceritakan dong sama teman-teman ini. Iya, jadi gini. Ketika datang COVID itu sebetulnya aku ada 2 assignment. Lalu yang satu gagal, force major, padahal kita udah siap-siap, udah mau berangkat seminggu kemudian, terus itu dibatalkan ketika COVID datang. Jadi kerjaanku hilang. Satu lagi dipending ya. Dalam jangka waktu yang nggak tahu Juni ya. Apa Juli bisa. Iya. Semoga Juni apa Juli bisa lanjut. Semoga, tapi ya walau alam. Jadi sebagai seorang freelance aku kaget lah. Maksudnya, oke, aku nggak ada kerjaan. Ketika aku menyadari COVID ini karena COVID, lalu sehari 2 hari aku cuma berpikir ada suara apa ya, tang ting. Nggak ada ya di situ. Nggak ada. Oke. Nggak kedengeran ya? Berarti cuma di aku. Nah, oke. Aku berusaha memahami apa itu COVID, lalu apa dampaknya buat aku dan keluargaku. Lalu aku dapat daily view bahwa ternyata yang malang, maksudnya yang pekerjaannya hilang itu bukan aku aja. Banyak freelancer di Jakarta, se-Indonesia, sedunia, bahkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Lalu aku merasa bahwa ini dialami orang sedunia. Jadi ya udah, terus aku paham bahwa buat aku ini berarti bumi atau semua peristiwa secara alamiah menjadi lambat gitu. Kita nggak kemana-mana, kita hanya di rumah. Minggu-minggu pertama susah buat aku. Minggu kedua aku mulai menyadari, aku mulai mengamati rumahku, lihat istriku, lihat anakku, segala macem. Lalu aku sadar bahwa ini memang diciptakan alam supaya kita memperlambat semua pergerakan kita, orang sedunia. Nah, ketika minggu ketiga, minggu keempat, aku di rumah, mulai banyak suara sumbang di sosmed. Suara sumbang, orang sumpah serapah, menyalahkan satu sama lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang-orang yang tetap keluar. Buat aku itu bukan sesuatu yang bagus buat dilihat. Nah, ketika lalu aku merasa bahwa aku bisa melakukan apa nih gitu. Aku cuma bisa motret, makanya aku bikin story soal rumahku itu segala macam. Soal istriku, soal apa yang kami kerjakan di rumah, apa yang aku lihat. Nah, terus aku lihat-lihat gitu. Nah, di dalam lihat-lihat itu lalu aku merasa bahwa karena ini akan lama, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Satu hal yang harus disadari bahwa kita semua akan melambat. Lalu kalau kita nggak kemana-mana, di rumah aja kita bisa stres. Jadi kita nggak boleh stres.
Yang pertama yang mempengaruhi adalah keluarga sendiri. Yang kedua, yang aku sadari membuat pengaruh negatif itu adalah sosial media. Oke, karena keluarga yang pertama, jadi aku berusaha membuat keluargaku nyaman, kita saling tahu kenapa kita di rumah, ngajak ngobrol anak-anak, ngajak ngobrol istriku, rumah oke. Nah sekarang sosial media. Ketika banyak orang saling menyalahkan di sosial media, kalau aku lihat lalu itu tidak membawa apa-apa buat aku kecuali rasa stres gitu. Rasa stres. Jadi aku bilang oke, yang negatif aku nggak lihat. Sekarang aku ambil yang positif aja karena aku harus bertahan lama di rumah. Aku mulai melihat orang-orang, melihat temanku tadi yang di poster itu, dia temanku sepedaan, punya garment pakaian sepeda, lalu dia switch, produksinya dia stop, dia cuma bikin masker. Terus aku bilang, Kang, aku beli deh, aku butuh. Ternyata aku cuma dikirimin aja, nggak boleh bayar. Terus dia bilang, ya cuma minta tolong Kang, dia tolong minta masukin di Instagram dong. Oh iya, oke, namanya Andre, perusahaannya namanya Sped Jersey. Nah lalu aku mulai melihat yang lain. Aku lihat juga Kang Dodi bikin donasi buat hazmat, bikin APD. Aku bilang, oh ini cakep nih, gitu. Nah jadi aku lalu hanya melihat hal-hal yang positif supaya aku menjadi ikut positif. Nah, banyak orang berpartisipasi dalam Kemilau Indonesia itu, menyumbang duit segala macam. Kang Dodi selalu update, aku udah kirim segini, duitnya segini. Terus aku mikir, oke, Kang Dodi bisa bikin begitu, aku bikin apa ya? Gitu. Tapi itu nggak ketemu sampai suatu saat ada yang namanya temanku Iwan SJP, Instagramnya Iwan SJP, telepon aku mengeluarkan campaign namanya 3S, 3 tugas kita. Beli, sharing, kirim sebagai kado. Jadi kita beli, sharing yang kita beli, terus kirim, kalau bisa kirim itu sebagai kado buat orang lain. Nah, dia sama istrinya mengirim istriku ini, apa tuh namanya, tiramisu. Tiramisu. Kita kaget juga dapat kiriman tiramisu. Terus cuman, cuman ketika aku mau motret, oh ini bagus nih. Tiba-tiba tiramisu itu udah habis karena demikian enaknya. Enak emang. Jadi terus aku bilang, aku harus beli. Oke, aku beli. Terus aku udah dapat 1 tiramisu, terus apa lagi? Nah, tadi gambar sereh itu adalah yang aku beli kemudian ketika salah satu teman sepedahanku namanya Arman di Sentul, tiba-tiba semua kliennya hilang kan, nggak ada orang sepedahan, jadi nggak ada yang dia antar masuk ke Sentul. Terus dia bilang, lewat temen yang lain, dia bilang, aku sekarang coba jualan. Karena dia tinggalnya di Sentul atas, dekat, Sebek ya. Namanya Sebek Trek, di hutan-hutan itu. Jadi dia memang orang desa, sekelilingnya penduduk di desa. Dia ngumpulin hasil bumi, beras, bawang, itu tadi apa? Tapi kalau pekerjaan aslinya apa, Kang? Pekerjaan aslinya dia marshal sepeda. Marshal sepeda MTB. Oke. Sering nganter kita, kalau kita trek ke sana, kita cari rute, ada yang nganter lewat sini gitu. Marshal sepeda ya. Tapi ya gara-gara COVID ini nggak jalan ya, Kang ya? Dia kehilangan pekerjaan. Lalu itu masa semua orang nggak berani keluar rumah. Jadi aku merasa, aku harus beli punya dia gitu. Jadi ketika semua orang itu baru sebulan setengah kalau nggak salah, aku ngajak istriku, ayo kita ke Sentul, kamu udah bosen kan di rumah gitu. Ngapain, aku mau beli ini. Jadi aku beli
serai, aku beli beras dari dia, aku beli bawang, aku beli jahe. Nah, karena aku masih takut-takut, jadi aku nggak ke rumah dia, dia turun ke Sentul bawa pickup, terus aku bilang dagangan itu taruh di pickup sama botnya. Mereka masuk ke dalam pickup, aku ambil dari pickup dalam bentuk kayak gini, udah ada di tempeh itu. Serai aku ambil, aku masukin mobilku, terus aku transfer. Jadi kita nggak ketemu orang-orang gitu, nggak ketemu. Aku nggak ketemu dia, sama nggak ketemu anak buahnya. Nah, aku mikir, oh ini yang harus aku share hal-hal yang kayak gini, gitu. Dari melihat Mas Dodi dengan hazmatnya, aku dapat ide dari Iwan SJP. Jadi aku bilang aku bisa motret. Oh kalau gitu aku tetap motret aku, tapi campaign orang-orang yang perlu dibantu. Nah itu awalnya kayak gitu. Oke, menarik sekali ya Kang ya. Itu awalnya ya. Iya. Nah sebetulnya pemicunya yaitu hazmat itu di wilayah Indonesia, APD. Alhamdulillah. Itu, jadi gitu. Bisa membawa virus kebaikan ya. Buat teman-teman yang baru join, amin. Halo ya, selamat datang, selamat malam. Ada Mbak Nana, Mas Gatot Subroto, ya kan? Itu juga dia jadi wakil moderator, katanya wakil host katanya, nggak apa-apa. Jadi berarti salah satu alasan pertama mungkin juga ada pencetus juga. Seperti saya juga waktu itu terpikir untuk ngumpulin hazmat karena baca di berita segala macam, banyak yang teriak nggak ada APD, bahkan puskesmas itu petugasnya berantem sama orang yang sakit karena nggak berani ngelayanin karena orangnya itu nggak punya masker, sedangkan petugas puskesmasnya nggak punya APD gitu kan. Tapi saya juga terinspirasi sama yang telah duluan mengumpulkan dana untuk itu segala macam. Jadi emang virus kebaikannya emang ditularkan gitu. Nah, termasuk Kang Bea ini, makanya juga saya kaget beberapa sebulan terakhir Kang Bea kok rajin upload foto. Apakah udah berubah karena udah nggak ada perangnya melawan COVID, kok fotonya jadi foto pastel, makanan gitu kan? Ternyata itu tadi ya, yang beli, sharing, dan kirim kado ya. 3 hal itu tadi ya Kang ya. Iya. Ya, oke, menarik banget. Jadi itu yang dilakukan. Ya sebetulnya. Lanjut. Iya. Sebetulnya kalau secara visual. Oh iya, itu kresek-kresek kena baju katanya Kang. Oh oke. Itu udah oke, mantap. Kalau secara saya bukan fotografer, jadi saya hanya mengandalkan satu lampu, kadang cuman pakai sinar matahari. Kalau orang-orang bilang yang penting makanannya harus kelihatan semua, aku nggak mau pakai sistem itu. Gitu. Jadi kalau dimasukkan kategori fotografi ya nggak banget kali. Tapi setidaknya apa yang udah difoto dan ditampilkan itu membawa ketertarikan pemirsa gitu loh, yang nonton ingin mencicipi walaupun aku nggak dikirimin gitu loh, ya kan? Oh mau dikirim yang mana? Oh tiramisu, ntar aku kirim tiramisu, enak banget tuh. Kalau nggak kelapa. Ntar dulu, aku mau ngirimin cumi peteku dulu. Kan kita juga harus sharing. Ntar aku kirim cumi peteku gitu. Kan. Minta diupload. Diupload alhamdulillah, nggak diupload juga ikhlas, ya kan? Ya kawan-kawan. Gak tuh, wah kaosnya belum dicuci. Teman-teman, mungkin buat teman-teman yang baru join, di sini kali ini malam ini kita nggak akan bicara teknis ya, kita bicara sesuatu yang berbeda karena judulnya topiknya adalah campaign melalui fotografi. Jadi ini kita bahas pertama tadi saya udah tanya Kang Bea kenapa sih kok jadi food photographer gitu? Ternyata ada maksudnya, ada tujuannya. Tapi mungkin nanti saya akan bertanya, bisa saja bikin sesuatu yang menarik gitu ya. Kalau mungkin dari satu makanan itu atau beberapa makanan dibikin story, lah. Jadikan satu foto story bisa nggak Kang kira-kira? Bisa banget. Nah, kalau untuk foto story itu apakah
nanti dibikin dari satu orang sumber yang mungkin yang jual, mungkin tentang yang tiramisu satu orang itu, apa digabung atau bagaimana nanti kira-kira kalau untuk dijadikan sebuah foto story? Tergantung sih, tergantung bahannya sebetulnya. Iya, tergantung bahannya kalau dibikin foto story. Jadi aku sudah berpikir ke arah sana dan aku udah dapat sasaran. Jadi ketika istriku mengikuti kelas online, lalu ada seorang produsen bumbu ikut masuk dalam kelas istriku itu. Dia memproduksi bumbu-bumbu yang disuplai ke hotel-hotel. Nah, karena COVID, semua hotel membatalkan pesanannya, jadi produk dia numpuk. Gitu. Dia udah menghitung kalau dalam keadaan begini, paling dia cuma bisa bertahan 2 bulan, habis itu harus mecat orang. Layoff lah, karena dia cuma punya keuntungan pada saat itu tabungan untuk membayar karyawannya 2 bulan. Terus dia mengumpulkan karyawannya, dia cerita tuh, oh aku dapat info dari istriku, dia mengumpulkan karyawannya, lalu dia bicara baik-baik, terus kalian pilih mana, 2 bulan kerja habis itu selesai, atau kita berusaha bersama-sama supaya tidak ada PHK dengan pemotongan gaji dan kita cari pasar yang baru, gitu, enggak lagi ke hotel. Akhirnya pegawainya setuju bahwa mereka bersedia dipotong, kalau nggak salah sampai 70%, dan mereka cari pasar baru. Iya, gede. Mereka cari pasar baru. Akhirnya mereka dapat supermarket semua itu. Jadi bumbu-bumbunya sekarang tidak ke hotel, tapi ke supermarket, gitu. Nah, tapi tidak ada PHK. Sekarang mereka lagi libur. Pada saat itu aku sama istriku udah pingin ke sana bikin cerita tentang mereka. Karena aku harus datang, karena aku harus verifikasi apa benar yang dibilang oleh dia, gitu. Maksudnya, dia tidak PHK orangnya, pegawainya, apa benar gajinya dipotong menjadi 70%. Aku potong dulu. Aku potong lagi nih pembicaraannya. Jadi salah satu poin bikin foto story juga harus memverifikasi kondisi sebenarnya apakah sesuai, ya. Oh iya. Harus. Kalau buat aku jadi harus, catatan karena ya, aku nggak mau. Iya, aku nggak mau menyebarkan sesuatu yang salah. Aku tertarik bikin foto story soal dia karena dia melakukan sesuatu yang positif. Tidak PHK karyawannya, mengurangi gaji, dan mereka sekarang libur. Aku mau ke sana, telepon dia. Dia bilang itu hari terakhir, itu udah puasa. Mereka baru buka Juni tanggal berapa gitu. Jadi aku berencana nanti Juni tanggal berapa itu ke pabrik dia, pabrik bumbu-bumbu itu. Dan yang pertama aku akan verifikasi dulu, kalau oke bener aku akan bikinkan foto story. Ya tujuanku sama seperti yang dilakukan Iwan SJP, menyebarkan berita baik aja. Supaya kita tahu bahwa dalam situasi begini masih banyak orang yang mau bertoleransi, masih banyak orang yang memikirkan orang lain. Jadi makin banyak orang yang melakukan hal yang positif, hal-hal yang negatif itu menjadi ya tidak tersingkirkan, tapi ada imbangannya lah gitu. Gitu kira-kira. Tapi jadi menarik loh Kang. Maksudnya kita membuat campaign ya kan, yang dilakukan sama teman-teman lain juga banyak, sama dengan Kang Bea, motret mungkin temennya kayak saya lah misalnya kan, saya sekarang jualan rendang, jualan dendeng, cumi, terus temen beli. Tunggu. Emang untung toko kurang sampai jualan rendang. Kalau bicara kan sudah bilang semua sisi udah kena. Toko sejak saya pulang dari Iceland, sejak tanggal 15 Maret itu tutup full.
7 trip tahun ini cancel atau reschedule. 7 trip loh, 7 trip sampai Desember tidak ada. Toko tutup. Ya, sekarang seperti Kang Bea bilang, kita nggak boleh saling menyalahkan, berkeluh kesah, ya kan? Ya. Itu Kang Bea juga bisa bikin foto story loh. Aku CEO 4 perusahaan, tapi motong rendang tiap malam sekarang loh. Oh, ide bagus itu, ide bagus. Ya, contohnya seperti motong rendangnya menarik di foto. Ya kan? Nah, kembali ke tadi, jadi selama ini orang bikin hanya foto tunggal, di-sharing, kampanye seperti itu gitu kan. Tapi mungkin dengan nanti Kang Bea memulai, misalnya yang seperti yang tadi bilang, dibikin satu story, itu akan jadi campaign yang lebih menarik gitu kan. Karena juga kemarin ada teman saya mungkin Pak ada di sini mungkin Pak Farman Gunawan ya kan, dia minta tolong saya untuk Mas Dodi bisa carikan nggak ya fotografer yang bisa ngikutin kita, karena dia berdonasi dalam bentuk makanan segala macam ya kan. Cuman jadi bukan maksudnya ria untuk difotokan, tidak, tapi biar foto itu bisa menyentuh orang lain untuk melakukan hal yang sama. Saya pikir itu positif juga gitu kan. Yang penting maksud dan tujuannya itu dia bukan berarti gue difoto ini nyumbang segala macam, enggak. Tapi mungkin kalau difoto secara benar, secara menarik, ya kan, orang akan tergugah gitu, ya. Seperti yang ya Kang Bea lakukan sekarang, hanya foto tunggal, tapi juga bisa menggugah orang lain. Tapi nanti kalau dibikin sebuah foto story bakalan lebih menarik kan, seperti itu gitu kan. Jadi itu benar-benar yang buat saya sih luar biasa ya. Buat teman-teman yang baru datang, selamat malam. Ada Mbak Ria, ada Om Abe, Firansa, Mas Stefan Obat yang belum aku sebut semua ya. Samsudin, Andi Pinaria, Rara, semua selamat malam semuanya. Jadi kita lanjut lagi. Buat teman-teman yang belum tahu, tema kita adalah campaign melalui fotografi yang berhubungan dengan masa pandemi ini, di mana kita sebagai fotografer mungkin ada yang terkena dampak yang karena berbisnis sebagai di industri fotografi, travel seperti saya sendiri, atau kayak Mas Bea sebagai freelance segala macam yang juga cancel semua job-jobnya. Tapi itu tadi poinnya, kita nggak harus selalu mengeluh, harus selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, tapi kita lakukan apa yang kita bisa. Kalau bisa kita lakukan buat diri kita sendiri, keluarga kita juga bisa buat bermanfaat juga buat orang lain, alangkah lebih bagusnya gitu ya. Oke, kita kembali ke foto. Ini foto apa nih, Kang? Tudung saji. Maksud dari foto ini apa? Apakah orangnya yang jualan tudung saji atau gimana? Enggak, jadi gini, ketika campaign itu saya kan memasukkan foto single-single dari yang udah aku persiapkan gitu. Ini bagian dari foto story yang terakhir. Aku ada pertama muat risol, terus kopi, klaper tart, siomay, risolnya ketutupan aku nih. Ini nggak benar nih, Instagram ngasih posisi videonya nih. Nah itu jadi sebuah foto story atau gimana, Kang? Yang foto-foto klaper tart. Iya, jadi gini. Gimana? Jadi aku berusaha bercerita walaupun itu foto-foto single. Agak susah karena aku lalu juga harus memperkenalkan itu dibikin siapa, kemana kamu ingin pesen kan gitu. Siap. Tapi aku nggak mau semata-mata hard selling. Aku bikin cerita. Jadi di awal itu aku